Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di sini. Jadi di sini sudah ada anak-anak dari kelas akuntansi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Widya Dwisya Putri dengan NPM C1C0168 yang beranggotakan 4 orang teman-teman saya. Yang pertama ada Deni Rahmawati, Muhammad Jovi, kemudian M. Firas Afif, dan yang terakhir Setiandini Mercilia. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan pertama, jurnal penyesuaian itu apa sih, Den? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya setelah neraca saldo dibuat. Yang lain? Baiklah, sebelumnya izin menambahkan jawaban dari Denny. Apakah boleh kepada Widya? Boleh. Saudara Jovi. Izin menambahkan, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dari beban selama periode tertentu. Jawaban yang cukup baik. Terima kasih kepada Bang Jovi dan Denny atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaannya. Sekarang saya tanya lagi, kenapa ada akun-akun yang tidak menunjukkan nilai sebenarnya? Iya, karena waktu setiap perusahaan untuk membuat laporan keuangan itu berbeda-beda. Baiklah. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian sendiri dikelompokkan menjadi 2 jenis atau 2 tipe, yaitu deferral dan akrual. Sekarang dari kalian berempat, ada yang tahu pengertian dari deferral dan akrual? Atau kepada saudari Dini ingin menjawab? Baiklah, pengertian deferral dan akrual yaitu deferral ialah penangguhan pendapatan dan beban yang telah dicatat dalam akun, sedangkan pengertian akrual sendiri ialah sebuah pengakuan atas pendapatan beban yang saat ini belum dicatat dalam akun. Nah, menurut asumsi akrual kan ada 2 prinsip, yaitu prinsip pengakuan beban dan prinsip pengakuan pendapatan. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan dari kedua prinsip tersebut? Maksudnya prinsip pengakuan pendapatan itu pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan. Misalnya ketika kita sudah memberikan jasa, tetapi uang itu belum kita terima, kita boleh mengakui pendapatan itu. Terus untuk prinsip pengakuan beban itu adalah beban diakui ketika beban telah terjadi dan manfaat sudah kita rasakan tanpa memperdulikan adanya uang yang dikeluarkan atau tidak. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pembahasan yang lain. Pasti ada tujuan ketika jurnal penyesuaian itu dibuat. Nah, sekarang saya bertanya ke Dini. Tolong sebutkan apa saja tujuan-tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Baiklah, tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian yaitu yang pertama, untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan beban sudah dipatuhi atau tidak. Yang kedua, untuk menyajikan akun-akun yang harus sesuai dengan nilai sebenarnya. Yang ketiga, jurnal penyesuaian dibuat setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di antara ketiga tujuan tadi, Anda mengatakan untuk menyajikan nilai akun-akun yang harus sesuai dengan nilai sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Oke, saya akan ini. Maksudnya pada neraca saldo perusahaan pada setiap akhir periode telah memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing. Namun ada beberapa akun yang saldonya belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Misalnya saldo akun perlengkapan pada neraca saldo berasal dari pembelian perlengkapan yang dilakukan di awal bulan.
maka sampai akhir periode saldo perlengkapan masih sebesar nilai perlengkapan yang dibeli. Pada perlengkapan yang dimiliki perusahaan akan dipakai oleh perusahaan selama periode tersebut. Sehingga akhir periode nilai perlengkapan yang tersisa tidak lagi sebesar nilai perlengkapan awal. Terima kasih Firas atas jawaban yang lumayan cukup panjang dan cukup jelas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan bagian-bagian akun yang termasuk ke tipe deferral. Bagian-bagian akun yang termasuk ke tipe deferral meliputi yang pertama ada prepaid expense atau beban dibayar di muka. Yang kedua ada unallotted revenue, pendapatan diterima di muka. Ada supplies, perlengkapan, asuransi, dan equipment perawatan. Kan prepaid expense termasuk ke dalam tipe deferral. Di dalam akun prepaid expense, jurnal yang dibuat adalah rent expense di debit dan prepaid rent di kredit. Pertanyaannya adalah, kenapa expense didebitkan? Baiklah, terima kasih kepada Widya atas pertanyaannya. Nah, langsung dijawab aja ya. Karena ketika kita sudah merasakan manfaat, maka akan mengakuinya sebagai beban. Maka akun beban akan didebitkan sementara akun prepaid rent dikreditkan untuk mengurangi nilai pada akun prepaid rent. Sebelumnya dikarenakan akun prepaid rent, saldo normalnya didebit. Maka jika ingin mengurangi nilai, maka kita harus mengkreditkan akun tersebut. Kiranya itu jawaban dari saya. Terima kasih Bang Jovi atas jawabannya. Lanjut ke soal nomor 9. Sebutkan bagian-bagian akun yang termasuk ke tipe akrual. Kepada saudari Denny. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Sebutkan bagian-bagian akun yang termasuk tipe akrual. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama ada accrual revenue, terus ada accrued expense, dan accrued interest. Terima kasih kepada Denny atas jawabannya. Langsung saja ke soal terakhir. Apa jurnal yang seharusnya kita buat pada akun accrued interest? Kepada Dini. Baiklah, jurnal yang seharusnya kita buat pada accrued interest yaitu interest expense di debit dan interest payable di kredit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, segitu aja pembahasan kita. Terima kasih kepada Denny, Firas, Dini, dan Bang Jovi atas jawaban-jawaban yang diberikan sangat bagus. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.